pasang. Itu susu sudah saya sempurnakan, Mbak. Jadi kalau kita bicara ke ujung, ya, yang ada cuma zat Allah sama Nur Muhammad. Jadi Nur Zat menciptakan Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad itu, Mbak, bisa jadi surga, bisa jadi neraka, bisa jadi manusia, hewan, tumbuhan, bisa jadi api, angin, air, tanah, bisa jadi langit, bisa jadi bumi. Semua apa yang ada ini intinya cuma satu asalnya. Ambil dua. Manusia asalnya Nur Muhammad, emas asalnya Nur Muhammad. Nur Muhammad ketemu Nur Muhammad, saya jamin 100% tidak masalah. Cuma jangan bertahan pada Nur Muhammad. Karena kalau bertahan pada Nur Muhammad, nanti berlaku ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti mati. Nah, ini bertahan di Nur Muhammad. Nah, setelah disempurnakan dengan ilmu yang lebih tinggi, maka nanti akan alih martabat, alih tingkatan, menjadi dari Allah kembali ke Allah. Jadi karena emas itu asalnya dari Allah, manusia juga asalnya dari Allah, ya semua kembali ke Allah, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ini susu munajat juga nggak bisa dilepas kalau sudah dipasang, kecuali saman ikhlas. Cuma tidak bisanya dilepas susu munajat ini dalam rangka untuk membentengi diri, supaya ini ilmu susu munajat ini tidak diambil orang. Kalau pakai susu kayak yang Bapak susu, maksudnya kita terus yang jelas cantik menarik lah ya. Kalau saat ini nih, itu yang paling banyak dipakai yang munajat. Itu kelebihannya apa? Pertama, susu munajat ini bisa komunikasi Mbak sama kita. Kita bisa dialog sama susu munajat. Caranya kayak apa? Nanti kita praktekkan. Terus ini susu munajat bisa dipakai untuk menetralkan, menghilangkan, menghapus, memusnahkan, menghancurkan semua energi psikis yang ada di dalam jiwa. Bisa interaksi ya Pak ya? Bisa. Walaupun kita sudah di rumah sana? Iya. Yang penting kita praktek dulu, berhasil. Selanjutnya sering-sering aja lah sampean berlatih. Ilmu itu kalau sering dilatih makin tajam dari ilmunya, bukan makin hilang, makin menguasai kita. Pak, itu kita bisa interaksi, artinya kita bisa interaksi, kita bicara sama. Iya, kita bisa bicara sama susu munajat. Loh, oh, susu bisa ngomong ya, itu setan kah, iblis kah, hantu, jin, apa? Enggak pakai itu semua. Jadi susu munajat itu tidak menggunakan makhluk-makhluk astral. Karena begini, Allah itu menciptakan manusia itu sebaik-baik rupa. Yang cewek ya cantik, yang cowok ya ganteng. Terus satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna cuma manusia. Nah, logikanya. Sekarang kalau sudah diciptakan Allah yang paling baik, paling sempurna, menurut sampean nih, kira-kira sesuai nggak kalau akhirnya itu manusia bekerja sama dengan iblis, setan? Menurut sama sesuai nggak? ya enggak sih. Nah, nggak sesuai. Nah, yang sesuai harus vertikal kepada yang menciptakan. Itu susu memiliki kekuatan ilmu Allah. Pak, kenapa mesti beda-beda harga? Nah, begini, ada kalimat di atas ilmu ada ilmu, di atas langit ada langit, di atas orang pintar ada yang lebih pintar. Kekuatan supranatural hingga sekarang masih menggunakan hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang. Nah, lampu yang 100 watt, 100.000 watt dengan yang 1 juta watt kira-kira terang mana gitu aja. Ya. Nah, ada yang 10 juta respon powernya. Ada yang 1 miliar respon, ya, ada yang 10 miliar respon, beda power. Nah, kekuatan supranatural makin tinggi powernya, makin dahsyat kok energinya, dan pengaruhnya pun juga makin luar biasa. Makanya kenapa ya
orang yang sama, masalah yang sama, kok beda hasil. Ada pengaruh power yang berbeda di situ. Ya motor misalnya nih, ini motor 100 cc, ini motor 200 cc, sama-sama kecepatan maksimal, yang 100 cc pasti ketinggalan. Motornya sama. Benar. Ya itulah makanya di sini saya kasih tingkatan-tingkatan. Dan ternyata tiap orang yang datang ke sini, Mbak, itu membawa ilmu yang tidak sama levelnya. Dari Bima punya ilmu, dari Bugis punya ilmu, dari Madura punya ilmu, dari Batak punya ilmu, dari Dayak, pokoknya dari apa? Semua yang kesini itu punya ilmu yang berbeda. Nah sekarang ilmu yang dia miliki dengan kekuatan susuk yang dia pakai kuat mana? Kuat ilmu dia. Ya berarti susuk reaksinya nggak terasa. Misalnya sama punya kekuatan ilmu 1 juta, susuk yang dipakai kekuatan ilmu 10.000, nggak ada reaksinya ya. Itu nanti kesannya kayak gitu pasti. Oh sih, gitu. Karena apa ya, itu tadi masalah yang sama miliki lebih tinggi. Mestinya kalau sama punya kekuatan ilmu tinggi, ini kekuatan susuk harus jauh lebih tinggi baru nanti terasa. Makanya di situ susuk munajalah itu powernya bisa digandakan. Saya merasa kurang puas contohnya kan Pak, kita nanti pasang lagi itu enggak apa-apa? Boleh, banyak yang gitu. Karena gini loh Mbak, hampir 100%, setiap orang pakai susuk di sini itu selalu mengalami peningkatan polaritas. Ternyata makin tinggi polaritasnya, tanggung jawabnya makin berat. Makin tinggi polaritasnya, persaingannya makin kuat. Makin tinggi polaritasnya, resikonya juga makin hebat. Asal kita tetap unggul mempertahankan kekuatan polaritas, itu tadi tambah lagi susuknya. Terus supaya sama tetap kondisi tertinggi. Nah kalau sudah tidak mau nambah lagi kekuatan ilmunya, biasanya mulai menurun Mbak. Turun sudah, terus sampai ke dasar level dasar. Nah biasanya kalau sudah menurun kayak gini, baru tambah susuk, naiknya pelan, itu biasanya banyak nanti biaya yang dikeluarkan. Makanya kalau menurut saya sih, pada saat naik terus tambah, naik tambah, terus naik tambah, seterusnya kayak gitu. Jangan nunggu turun. Kebanyakan orang nunggu turun, begitu turun pakai susuk ini nggak ada reaksi, susuknya yang disalahkan. Nah, itu kebanyakan orang kayak gitu. Padahal itu human error.